Let's pray dengan kepercayaan dan iman kita masing-masing. Tuhan, kami mau menyerahkan momen ini di dalam tangan-Mu. Kami datang dengan semua keterbatasan dan kekurangan kami. Dan kami mau mempersilahkan Engkau, Tuhan yang besar, Bapa yang baik, untuk mengambil alih 1 jam ke depan. Kami akan berbincang-bincang, menceritakan cerita kami. Kami percaya bahwa cerita kami bukanlah cerita kami, tapi cerita tentang kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, aku berkata kami mengundang Engkau dan beracaralah melalui setiap dari kami dalam tengah-tengah percakapan kami, dan kami percaya momen ini akan menjadi berkat bagi banyak orang yang akan merasakan harapan dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Belum apa-apa tapi udah berasa banget hadirat Tuhan ya. Pastor Brian Siawarta. How are you? I am absolutely good. Thank you so much. Thank you for being here dan udah datang jauh-jauh menyempatkan waktu. Pastor ini pastornya TikTok, guys. You're like so famous there karena banyak sekali ternyata yang likes, love, comments di sana. And he's actually, teman-teman di sini kenapa ada Pastor Brian? We're celebrate Christmas tomorrow. Yay! December 25th. And special banget karena tanggal 24 ini ada Pastor Brian di ruang cerita Delano. Thank you so much. Ini gue cerita sedikit ya kenapa pada akhirnya I am super amazed watching you through TikTok. Ya, on TikTok, dan saat itu malam hari, dan pastor ini bercerita tentang seperti apa punya tato buat orang yang percaya Tuhan, maksudnya begitu kan? Right, yeah. Coba dijelasin deh, tapi karena menariknya adalah karena gue tatoan. Ya kan, gue tatoan, and I was like, kan kita kan kalau lihat TikTok kan cuma scroll aja dong. And ketemu dan belum follow, and I was like, kok this guy talking about tato dan ada bahasa Tuhannya gitu. Nah, interesting banget nih, apa nih gitu kan? Dan ternyata di situ dibilang bahwa oke, dari pastor deh. Itu gimana tuh ceritanya? What do you think about mans with tato? Kayak orang-orang atau manusia punya tato dan dia sementara percaya tentang Tuhan. Right. You have these. Ini lebih jelas banget nih teman-teman. Banyak banget tatonya ternyata. Ada beberapa ya. Tapi that TikTok impressed me a lot. Gila, itu dalam banget, dan pada akhirnya oke, gue harus follow this guy. Wow. Padahal cuma dari satu TikTok itu doang loh. Yeah. Cuma dari situ, and then I told my team and I say, gue harus ketemu sama pastor ini. Nggak pernah kenal sebelumnya teman-teman. Cuma dari TikTok itu aja, gimana caranya gue harus undang dia dan ngobrol sama dia. Kalaupun nggak bisa YouTubean, ya udah ngobrol aja. Tapi ternyata pastor ini setelah didapetin sama Rico, and then I got his number, sempat WhatsAppan, dia yang lebih agresif. Dan dia, Pastor Brian langsung bilang gini, jadi kapan nih, karena Delano kita ini dan itu. Sementara gue sibuk banget, gue yang sok ternyata. Yang sombong gue ternyata, right? Yeah. Talking about you and your tattoos dulu deh, ini menarik sekali. Seorang pendeta muda, pendeta apa ya, digital lah, yang besar banget namanya di TikTok lah, dan untuk menjadi pendeta di media sosial tuh kayak percaya dan nggak percaya, tapi ternyata ada dan bentuknya seperti ini. Yeah. Dia gondrong, dia kumisan, dia tatoan, dia selengean banget gitu kan. So, tell me about tato tuh gimana sih? What do you think about manusia dengan tato dan sementara dia adalah anak yang percaya sama Tuhan gitu? Tato ini emang brings me a lot of attention, sometimes into trouble, tapi a lot of it menjadi conversation yang seru gini. I mean, first of all, thank you so much Karen. Oh, you're welcome. Manggil gue. Gue yang seneng banget justru. I'm super glad to be here. And that's too humbling, lu terlalu baik. I'm just menaik-naikan gue kan, sampai kayaknya gue special banget. Jadi teman-teman harus cek TikToknya, udah pasti. Thank you. Tapi okay, back to tato. I don't know ya. Gue juga banyak banget teman-teman di TikTok yang mungkin ngeliat jadi viral, nanyain tato. Pertanyaan pertama
pertanyaan-pertanyaan yang gue paling sering denger nih, ini yang paling sering deh, gue bikin video apapun, ngomongin tentang apapun, bahas ayat apapun, atau ngomongin tentang apa aja, pertanyaannya tiba-tiba, pastor emang tato boleh gitu kan. And gue sadar bahwa banyak dari kita so focus, dan mungkin itu yang juga kita katakan, manusia itu selalu melihat dari luarnya. Tapi Tuhan melihat dari dalamnya. Dan kalau ngomongin tato, gue dari agama Kristen ya kan, dan gue inget banget dulu pada saat gue mau sekolah Alkitab, dan gue juga mau tato barengan, dan nyokap gue bilang, lu mau jadi pendeta, lu mau tatoan, lu mau jadi pendeta sesat. Siapa yang mau dengerin lu khotbah? Itu setahun loh lamanya. Gue jadi mikir, aduh bener juga ya nyokap bilang kayak gini. Ya gue juga datang dari gereja yang mungkin agak konservatif ya. Jadi kayak tato tuh nggak boleh, masuk neraka dan lain-lain. Gue jadi 1 tahun namanya. Gue pengen nato, tapi gue nahan nggak dulu. Gue cari tahu sendiri. Banyak tuh ayat yang dibilang tuh Imamat 19 ayat 28. Janganlah menoreh pada tubuhmu. Akhirnya gue cari tahu, dan setahun lamanya gue bawa doa, gue cari tahu, dan gue belajar bahwa akhirnya gue jadi belajar Alkitab kan gara-gara nato tuh. Itu belum masuk sekolah Alkitab, belum semua, tapi kayak gue belajar kayak sebenarnya yang lagi ngomongin tuh bukan kalau lu tato dosa gitu loh. Dan gue sadar bahwa ternyata manusia kita, mau itu di dalam iman apapun, terutama mungkin di iman Kristiani, di orang Kristen, agama, kita cenderung banget fokus dengan agamawinya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lu ngelakuin ini, lu masuk neraka. Lu ngelakuin ini, Tuhan benci lu. Lu ngelakuin ini, gini-gini. Dan kita membuat itu menjadi sebuah, to-do list yang boleh, yang nggak boleh gitu kan. Kayak Santa Claus kan, ada nice list. Kalau lu berbuat baik, lu dapat hadiah. Kalau lu berbuat jahat, lu nggak dapat. Bahkan ada yang bilang kalau lu berbuat jahat, Tuhan marah sama lu, dia bakal menghukum lu gitu loh. Dikirimin penyakit, dikirimin kesialan, kemalangan. Tetapi dalam perjalanan gue, Tuhan yang gue temukan tidak sejahat itu. Bahkan Tuhan yang gue temukan itu tidak kalau bahasa Inggrisnya tuh transaksional. Maksudnya, dia tidak memberikan apa yang kita patut dapatkan. Karena kalau gue boleh jujur, kalau kita mendapatkan apa yang kita patut dapatkan, gue, seorang Brian Syawarta, nggak ada di sini hari ini. Atas semua yang gue udah lakuin, ke semua kejelekan di hidup gue, semua kenajisan yang orang tahu dan yang mungkin bahkan orang nggak tahu, yang gue nggak berani ngomong ke orang karena gue malu. Gue nggak bakal ada di sini. Gue nggak pantas mendapatkan ini. Mendapatkan hidup yang baik, berkeluarga, punya istri, semuanya punya bisnis, hari ini dipercayakan untuk memimpin gereja. Gue nggak pantas, dan gue nggak tahu apakah karena ngelakuin mengalami yang sama, tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Makanya gue bahkan sekarang suka nato. Gue belum pernah bilang ini di tempat-tempat lain, tapi tato pertama gue lakuin itu pada saat gue masuk sekolah teologi. Wow. Mungkin partly karena di Australia, di Singapura. Iya, gue sekolah di Hillsong College. Memang itu adalah sekolah teologi dari gereja yang mungkin relatif modern ya. Hillsong. Tapi mungkin itu partly juga karena gue memang jiwanya agak rebel, right? Tapi gue juga dari dulu percaya bahwa gue pengen membawa gue pengen hidup gue itu cuma menjadi alat untuk menyuarakan satu hal, yaitu siapa Tuhan itu, kebaikan Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi setiap dari kita, apapun masa lalu kita, apapun kebobrokan kita, kehancuran kita, kebodohan kita bukan cuma di masa lalu, tapi yang sekarang masih kebodohan yang masih kita lakuin, apapun iman kita, apapun kepercayaan kita, dia mengasihi kita nggak pandang bulu. Nggak ada satupun dari kita yang lebih baik, lebih agamawi, lebih sering ke gereja, lebih sering datang ke tempat-tempat ibadah, lebih sering memberikan, dan dia mencintai kita lebih. Nggak ada. Tapi juga nggak ada satupun dari kita yang kurang melakukan itu semua, atau kita jahat, atau kita nggak baik, terus dia mencintai kita kurang. Kagak ada. Dan gue pengen semua orang tahu itu. Makanya gue suka dijudge. Dan di TikTok, you would know, banyak banget yang cinta, and banyak banget yang benci. Banyak banget yang kayak support gue, I love your content, Pastor Brian. Banyak banget yang, apaan sih lu pendeta sesat gitu kan. Dan yang sering gue temukan, hatersnya datang dari agama gue sendiri. Yang cinta apa yang gue lakukan, message yang gue bawa, datang dari agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, yang belum pernah mendengar hal itu. Tapi kadang-kadang itu ngingetin gue dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena ngomongin Natal kan, Tuhan Yesus
Tuhan turun ke dunia jadi manusia, dan dia waktu itu dia memporak-porandakan kepercayaan orang di zaman itu tuh, orang-orang Yahudi di zaman itu. Karena zaman itu banyak dari mereka orang-orang yang cara pikirnya agamawi. Lu harus begini, kalau lu nggak melakukan ini, lu dosa. Kalau lu dosa, dianggap kayak najis, kayak kusta, dijauhin sama orang-orang agamawi. Dan Tuhan Yesus datang dan dia memporak-porandakan semua itu. Dia melakukan hal-hal yang aturan agamawi zaman itu bilang nggak boleh. Lu nggak boleh menyembuhkan orang pas hari Minggu. Ini adalah hari Sabat yang kudus. Gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, yang lebih penting daripada keagamawian lu, yang lebih penting daripada aktivitas ibadah lu, status kependetaan lu, yang lebih penting dari itu adalah manusia. Yang terpenting dari Tuhan adalah manusia. Karena begitu besar cinta kasih Tuhan untuk kita manusia, dia ninggalin semua itu buat kita. Dan bukan untuk orang yang suci, yang perfect nih. Karena Alkitab berkata bahwa dia datang bukan untuk orang yang sembuh, yang suci, tapi untuk orang yang sakit. Nah, anyway, kita balik dulu. Kalau lu biarin gue untuk ngomongin ini lagi, gue bisa panjang banget. But karena menikmati sekali. Tapi itu juga tadi itu yang terakhir dikatakan bahwa gue percaya Pastor Brian ini kan you're so active sekarang ini di digital lah. And then you have your church, right? Ya, kita tahun lalu menanamkan Empower Indonesia, gereja digital pertama di Indonesia. Gereja digital pertama di Indonesia. Tahun lalu? Tahun lalu. Berarti sudah setahun ya? Udah setahun jalan. Wow, berarti itu di mana tuh bisa menikmatinya? Itu di YouTube ada, Zoom kita juga lakuin, IG Live, kita pakai semua platform untuk... TikTok pun ya? TikTok pun. Oke. Dan ini tadi yang menarik tuh adalah teman-teman di sini bahwa I can feel the energy from you. Ini sebagai pastor umur, how old are you now? 33 tahun. 33 tahun guys, oke. 33 tahun, pendeta muda lah ya berarti. Pendeta muda. Dan pendeta muda yang satu ini tuh mempunyai energi yang super different. Makanya kenapa gue tuh kayak tertarik sekali untuk ngobrol sama dia. Yang paling keren tadi barusan terakhir dikatakan bahwa kehadiran Pastor Brian dan juga apapun yang sedang dibuat ini adalah untuk merangkul banyak orang. Dia datang atau dia hadir dengan whatever digital yang dibuat sudah 1 tahun ini sebenarnya untuk merangkul banyak orang. Untuk mengerti betul bahwa Tuhan itu adalah kasih dan Tuhan itu ada. Which I love that part karena sebenarnya memang dengan besarnya dunia, apalagi sekarang kita mau masuk di tahun yang baru, 2022. Artinya sekarang ada yang namanya generasi milenial, generasi alpha, Gen Y to Z, ya kan? Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi 10 years later. This is just from my opinion. Artinya adalah what I love from him, dan apa yang dikatakan tadi bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada untuk menyembuhkan buat mereka yang sakit. Dia datang, dia ada untuk benar-benar merangkul buat mereka yang merasa, breakdown, feeling not good. Bukan buat mereka yang hidupnya sempurna, which I don't believe ada orang yang punya hidup yang sempurna, right? Nggak ada tuh totally orang yang hidupnya bahagia dengan gue udah cukup bahagia tanpa Tuhan. Nggak ada tuh yang kayak gitu kan, rumah besar, enak, bisa menghamburkan uang. I don't think so. Nah, the thing that I love from what you said, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan di dunia ini untuk semua orang, manusia, dan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Betul. Right? We all humans adalah dosa itu. Yang nggak ada dosa yang suci itu cuma Tuhan, right? Nah, itulah yang that I love from you, yang dikatakan bahwa Tuhan sendiri pun hadir untuk menyembuhkan dia yang lumpuh, menyembuhkan dia yang sakit. Nah, bagaimana dengan stigma bahwa begitu banyak gitu ya, begitu banyak mungkin I wouldn't say it could be community, church, yang mereka pada akhirnya bukan mengandalkan, mereka membuat sebuah kepercayaan bahwa tempat ini ada buat orang-orang yang mau bertobat, of course. Tapi di saat setelah orang bertobat, that's it. Lo tetap harus bertobat. Kalau lo sampai sakit, berarti lo kutuk.
berarti you know you're in curse. And then that makes me think, dengan terjadinya COVID-19, berarti kutuk dibiarkan ada di dalam dunia ini sehingga semua orang yang sakit COVID-19 dan hilang dan meninggal karena COVID-19 karena kutuk. Terus pertanyaannya adalah, di mana peran Tuhan di sini dan di mana peran Anda sebagai pastor untuk benar-benar bisa ada dan bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu adalah penyembuh. So, artinya adalah seperti pastor, salah kalau sampai pastor itu sakit. You cannot be sick, gak boleh sakit dong. Karena kan Andalah yang blessing people, right? Because this is what the thing I remember about what happened to my dad. Wow. Ya, tentang my dad yang sakit lah, karena saat itu my dad also a preacher. Dia adalah juga hamba Tuhan dan ya. Dan sebenarnya memang di saat itu yang paling sangat menyedihkan harus diingat adalah di saat beliau sakit sampai dengan tidak ada, sudah pergi ya, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan dia, padahal dia adalah salah satu pendeta pun. Wow. Gue sebagai anak merasa bahwa papa sangat ditinggalkan. Sementara di sisi lain, gue pengertiannya gue bahwa kekristenan ataupun orang-orang yang percaya sama Tuhan itu harusnya hidup dengan kasih dan mendoakan apabila ada yang sakit. But then I know, even though my dad didn't say bahwa dia merasa bahwa dia adalah kutuk, sehingga dia mengerti gak apa-apa, gak usah ada yang nyamperin bahwa gue najis gitu bahasanya. Tapi that hurt my feeling. My dad gak bilang seperti itu. Papa gak bilang bahwa udahlah kak, gak ngomong. Tapi one day, one night, waktu itu ada orang yang paling dekat sama papa, dia juga pendeta, namanya Om Joe. Dan gue panggil Om Joe dari keluar kamar dari rumah sakit, gue bilang, Om Joe, this is super crazy. Karena ini adalah pemandangan yang tidak indah untuk bisa disaksikan sama anaknya sendiri yang mempunyai anak, yang mempunyai bapak seorang pendeta gitu bahasanya. Di saat beliau sakit, malah dijauhi. Tidak ada yang datang untuk berdoa buat dia, tidak ada yang memegang tangannya dia. Sementara what I understand about Christianity adalah saling mendoakan, mengasihi, dan merangkulnya. So, I end up to understand bahwa my dad gone atau pergi atau sakit, lumpuh, tidak bisa apa-apa di sana, itu karena kutuk dan najis lah bahasanya. My dad didn't say that. Papaku tidak bilang itu, pastor. Nggak mengatakan bahwa udahlah kak, nggak apa-apa, nggak ada yang datang. Nggak bilang itu. Dia tidak juga, gue rasa dia juga tidak mau menjelaskan itu. Tapi from my understanding, since my dad sebagai pendeta di gereja itu bertumbuh lama, ya gue bisa mengerti bahwa apa yang diajarkan oleh gereja itu. Di saat papa meninggal dunia, gue tuh kalau gue mau mengikuti ketidaksenangan hati gue atau kekecewaan gue pasti akan menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. That's absolutely. Tapi gue tanamkan di dalam pikiran gue dan di dalam hati gue bahwa ini bukan Tuhannya. Yeah. This is about the building, this is about the church, this is about the people who works and put God as a God in His name, bahwa dibilang bahwa gue adalah anak-anak Tuhan. It's about the people. Gue ngerasa bahwa itu is about orang-orangnya. Gue nggak merasa bahwa I don't think God's works like this. Gak mungkin Tuhan bekerja dengan cara seperti ini. Gue cuma kenal, gue lahir dari awal, dari rahim ibu, sampai dengan detik ini, gue dilahirkan dari keluarga Kristen. And what I understand dari gue kecil, gue cuma percaya dan gue tahu Tuhan adalah kasih. Like my tattoo. I love that, yeah. God is love. That's what I understand. Nah, bagaimana dengan whatever stigma atau bagaimana dengan orang-orang tersebut yang pada akhirnya melihat bahwa oh lo sakit, lo kanker, lo ini, lo lumpuh, lo segala macam, itu berarti lo dapat kutuk. Lo berarti bukan manusia yang disayang sama Tuhan. Lo berarti tidak punya anugerah, lo tidak punya kehidupan, lo berarti
najis, lo bukan bagian rumah Tuhan. And then I felt that waktu di saat papa sakit, karena papa sakit tuh terakhir. Jadi dia udah dia seorang direktur utama, dia punya pekerjaan selama 30 tahun begitu besar. Dia tinggalkan title-nya dia sebagai direktur di perusahaan yang besar hanya untuk bekerja menjadi hamba Tuhan. Dia tinggalkan betul-betul. Sampai gue melihat begitu besar kasih Tuhan sehingga mujizat itu terjadi. Papa tuh cuma, ya karena direktur ya udah, yang penting perusahaannya bilang yang penting Bapak ada di sini untuk tanda tangan, and they understand. So the whole family from that company jadi Kristen juga karena Papa. Wow. Percaya Tuhan lah maksudnya. Iya. Percaya Tuhan karena Tuhan. Papa bertobat lah, bisa dikatakan itu. Sampai dengan detik ini, Papa hutangnya begitu besar, miliaran with that company, di dalam company itu. Papa sebelum meninggal, Papa udah bilang, Papa dihapuskan hutang-hutangnya sama partnernya dia. Sebelum dia meninggal tuh. So, I can see how great God is di dalam kehidupan Papa. Mulai dia tidak jadi apa-apa, dia menikahi Mama, sampai pada akhirnya dia jadi direktur utama, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, beliau bertobat, jadi pendeta, tapi ujungnya sakit. Ujung hidupnya dia ya, hidupnya dia cancer. Dia jatuh, dia mau naik mimbar, saat itu, hari Minggu. Dia mau naik mimbar, karena penuh sekali orang-orang, dia kepleset di tangga mimbar itu, mau naik panggung, dia kepleset, dia jatuh, tangannya di dalam tulangnya itu retak. Pokoknya mulai saat itu dia masuk rumah sakit, udahlah diperiksa sama dokter bilang katanya kanker tulang lah, apa segala, itu udah mulai panjang tuh, mulai saat itu. Jadi udah nggak pelayanan lagi. Di awal-awal masih percaya bahwa oke, Tuhan pasti sembuhkan ini dan itu. But then again, gue nggak bisa bilang bahwa Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya dia. Justru gue ngerasa bahwa di saat Papa terbaring di rumah sakit begitu lama, God is so big and Tuhan tuh kayak besar sekali sehingga dia tuh bisa mendekatkan Papa sama kita gitu. Kepada anak-anaknya, Mama selalu ada di sana. Dan Mama belum divonis kanker tuh waktu itu. 1 tahun 2 bulan kemudian baru Mama divonis kanker. Mama meninggal duluan baru setelah 100 hari kemudian Papa. But I couldn't say, gue nggak bisa beranggapan bahwa Tuhan itu jahat dong. Bagaimana gue bisa beranggapan Tuhan jahat? Bagaimana gue bisa bilang bahwa Tuhan mengakhiri hidupnya dengan kutuk? What? Kalau gue beranggapan seperti itu, maybe today I wouldn't be anak yang percaya sama Tuhan. Tadi gue senang banget Pastor Brian bilang bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya, cerita tentang Mama pernah ya sakit dan segala macam, dan di saat itu pun berdoa dengan yang di saat kita tahu orang yang paling dekat, kita akan mencari Tuhan mana aja yang penting sembuhkan dia. That I love that part. Karena gue ngerasa bahwa God is huge and He's just satu. Gitu. Dan hubungan yang paling dekat kita sama Tuhan kita adalah diri kita, bukan that building and bukan that church. That's what the pengertian gue lah. Makanya semenjak Papa divonis sakit dan Papa kayaknya dijauhi dan merasa bahwa dia adalah kutuk, dia sampah, dia najis, Papa meninggal dunia, gue tetap akan datang lagi ke gereja itu. Gue datang lagi tiap kali nggak setiap hari Minggu, tapi gue tetap datang ke sana. I don't want to let my hate feeling, atau gue tidak mau my disappointments itu tuh terus tentang si Tuhannya gitu. Kalau gue membiarkan perasaan gue melihat bahwa that church wrong karena Tuhannya salah memberkati gereja itu. Ada pikiran itu. Karena gue tetap berantem sama otak. Gue ngerasa bahwa seriously, lo bilang Tuhan itu akan memberikan mujizat, Tuhan itu luar biasa, kita dipersiapkan rumah untuk di surga, tapi cara lo untuk menjauhkan orang tua gue,
Lo bukan kasih rumah di surga, lo kasih neraka saat itu di bumi untuk biarkan dia ke neraka bahasanya. Itu menurut pandangan gue, dan menurut gue saat itu tuh pemandangannya sangat tidak manis. Disappointed, yes, tapi I don't let myself to disappoint to my God. Gue nggak mau ngerasa kecewa karena Tuhannya, karena gue tetap percaya Tuhan, lo nggak gini kok. Lo nggak gini, lo nggak ngajarin begini, dan lo nggak jadikan bokap gue, bapak gue di tempat tidur itu karena dia sampah. No, I don't believe that. Papa did so many things. Dia meninggalkan semuanya, keduniaannya, title-nya sebagai direktur, apapun yang dia inginkan, kekayaan semuanya, dia tinggalkan semuanya, bahkan semua harta buat dia tidak penting. Dia hanya mau memberikan untuk memuliakan nama Tuhan. End up sick. Dan gue cuma melihat pemandangan, seriously? And I was like, no, this is not God. Nggak mungkin, Tuhan ini nggak bekerja seperti ini. So, makanya kenapa ketemu dengan Pastor Brian, teman-teman, gue ngerasa apa yang dikatakan tadi, bahwa seharusnya memang Tuhan hadir, atau nama Tuhan yang kita percaya itu hadir di bumi ini untuk menyelamatkan banyak orang. Lewat apa? Medianya siapa? Medianya mana? Medianya adalah mereka yang terpanggil dan pada akhirnya, itu menurut gue, mereka yang terpanggil dan pada akhirnya jadi pendeta lah. And I also believe kalau semuanya harus bertobat dan semuanya belajar untuk jadi pendeta, so that's kiamat already. Maksudnya it's not interesting anymore. 100%. Menurut gue yang paling menarik tuh dunia ini ya harus dengan beginilah apa adanya. Betul. So pada akhirnya Tuhan hanya memanggil beberapa orang untuk, ya itu pekerjaannya. Pada akhirnya kita akan melihat kebesaran Tuhan dari itu. Kalau semuanya sudah mengerti dan pada akhirnya semua jadi pendeta, dan we don't need the world anymore, 100%. I think. Yeah. Right? Yeah. Kita udah nggak perlu lagi yang namanya dunia ini. Yeah. So this is the good thing. Atau ini ya seperti hidup itu seperti film kan. Ya udah, ini filmnya yang kita sedang perankan, dan kita punya orang-orang seperti Pastor Brian. So one thing that I love, makanya pada akhirnya ngerasa, wah, I'm going to have this YouTube with Pastor Brian, karena teman-teman, gue merasa bahwa ada energi yang berbeda. Dan bukan anak semuda ini mau merangkul semua orang dengan segala kekurangannya through TikTok. Tadinya gue tahunya cuma lewat TikTok ya, karena TikTok itu menurut gue jendela dunia sebenarnya, Pastor. Kenapa? Orang cacat, mukanya gimana, mau gimana, semua ada di sana. Semua loh. Gue nggak pernah melihat media sosial sebesar itu loh. Iya dong, semenjak dulu kita punya MySpace lah, you name it. Right? Dari dulu nggak ada orang yang mau sejujur TikTok. Iya dong, nggak ada. Coba you cari deh, nggak ada. Kalau Instagram kan kita gaya-gayaan. Tapi kalau TikTok, semua orang berani jujur menunjukkan dirinya siapa. Real, Real. Mau dia mukanya cuma sebelah, dia gimana, semuanya real. And I was like, wow, apa nih tujuannya Tuhan menghadirkan TikTok di bumi ini? Right? So we can meet so many different people, different background, semuanya beda. Mau dari kulit, dari apa, semuanya, sampai semua kekurangannya. And I was like, hadirlah Anda. I was like, wow, okay. Sekarang sudah ada pastor yang so akrab, so friendly with media sosial. Dan apa yang membuat dia ada di sana, nih gue pelajari nih teman-teman ceritanya. Apa yang membuat dia ada di sana, dan apa yang dia tawarkan, dan apa yang dia akan rangkul di media sosial. Kalau dia cuma bilang tentang Tuhan benci ini, Tuhan benci itu, lo nggak boleh ini, lo nggak boleh itu. Oh, you know what? You just stay at home, atau you cuma, jadikan gereja lo sendiri deh. Tapi yang gue harapkan adalah anak-anak muda yang terpanggil gitu, dipakai sama Tuhan sebagai alatnya tuh untuk memberitahukan bahwa no, God is love. Love first. Itu yang gue butuhkan sebenarnya, dan itu yang gue tunggu-tunggu. Siapa nih orang-orang ini? Supaya, karena menurut pemikiran gue adalah, lo mau sampai kapanpun dunia ini ada sebelum ini benar-benar end of the world, menurut gue adalah semuanya tidak akan sempurna.
semuanya tidak akan baik. Sebaik-baiknya orang akan mengecewakan. Yeah. You know? Yeah. And you know that, right? Secinta-cintanya kita sama pasangan kita, dia pasti akan menjadi manusia yang mengecewakan kita dan membuat kita menangis. Yeah. Right? Like you with your wife. You know? Sekarang Tuhan bilang, oke, istri lo adalah dia. Dan ujung-ujungnya akan bercerai karena kecewa. Right? Kalau misalnya cuma mau mengandalkan kecewanya aja, berarti kan kita pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Kenapa lo kirim dia dalam hidup gue? But I don't think so. Karena tidak ada yang sempurna dong, Pastor. Lo mau cari di mana kesempurnaan itu? Terus akhirnya pas bercerai dibilang bahwa adalah kutuk. Oke, that's kutuk buat lo. And I think, maksudnya gue gini, artinya adalah, I don't think, gue nggak ngerti apakah orang-orang di zaman semodern ini akan kehadiran sosok orang yang benar-benar bisa kasih tahu dulu bahwa Tuhan tuh nggak benci sama lo, Tuhan hadir di dalam kehidupan lo. Tuhan kirim buat lo orang-orang kayak gue lah, sesimpel ini nih tim gue. Gue tuh selalu percaya ya, ini ngomongin asisten ya, asisten gue tuh I would say tahun lalu setahun 10 orang ya. 10 orang ganti-ganti asisten. Wow. Yes. Teman-teman gue di pertelevisian sampai bilang ganti lagi. Ini pasti ganti lagi. Karena gue mengajarkan sama, ya gue share sama teman-teman yang kerja sama gue tuh bahwa lo kerja harus dari hati, lo harus begini, begitu, dan segala macam. Tapi mental terus. Tahun lalu tuh mental terus 10 orang. Jadi tempat gue tuh cuma kayak tempat untuk datang doang, karena mau ber-AC habis itu. Singgah ganti ya? Tempat singgah. But then again, gue percaya bahwa memang belum saatnya, memang gue harus sabar dan belum saatnya gue akan ketemu orang yang tepat buat gue. Tapi gue percaya banget pasti ada orang-orang yang tepat, walaupun dalam segala kekurangan mereka. Orang itu akan didekatkan sama Tuhan buat gue. Gue percaya itu. Sama halnya tadi yang gue bilang, lo percaya, lo berdoa, lo bilang Tuhan kirimkan gue jodoh. Lo udah dikirimin, kecewa sedikit, lo maunya cerai. Iya. Iya kan? Terus lo mau cari yang sempurna di mana? Ya sama halnya, lo tiba-tiba sakit. Kalau lo manusia, lo bukan roh Tuhan, lo bukan Tuhan Yesus, lo bukan Tuhan yang pada akhirnya lo hidup terus, lo gak akan mati gitu bahasa. So, di mana lo akan mencari kesempurnaan itu? Nggak ada. Lo mau pergi ke tempat kerja lain, lo mau kerja lagi, lo sekarang keluar seminggu kerja, gue nggak happy. Kenapa? Karena bos gue tuh galak. What? Gue nggak mau kerja lagi, soalnya nggak enak, nggak menyamankan gue karena gajinya kecil. Ya lo belum kali, lo kan kerja dulu di sana. Dan mereka hanya menganggap bahwa no, hidup ini nggak fair. Dan gue adalah orang yang tidak percaya dengan takdir. I don't believe that. When people say takdir gue miskin, takdir gue hidup gak enak, I don't believe that, Pastor. Karena menurut gue Tuhan begitu kaya dan besar, dan dia aja bisa buat bumi ini sampai rumput modelnya ada 50 juta rumput aja dia bisa buat gitu. Masa dia buat kita bisa jadi hidup gak enak? I don't believe that. Dan waktu di saat orang bilang takdir gue susah, ya udahlah, gue cuma bisa segini. No, I don't think so. You just don't believe in you. You don't believe yourself. Lo nggak percaya kalau lo tuh dikasih sama Tuhan kehidupan ini karena He has a purpose untuk lo bisa jadi besar. But you don't want to use that. Karena kan, life is about choosing dong. Lo harus choose. Lo mau happy, lo nggak happy. Lo bilang bahwa oke, hidup gue cuma A sampai C, ya udah lo cuma dapatnya segitu. Tapi kalau lo mau ke Z, then work it. Kerja dan pakai Tuhan untuk percaya. Kalau itu buat gue selalu pakai Tuhan untuk percaya bahwa no God, lo akan kasih gue ke tempat yang segini, tapi gue tahu gue harus melalui proses ini. And Tuhan cuma bilang sama gue, nikmati proses itu. Because that is life, actually. Itu menurut gue. Karena itulah hidup. Di saat gue panggil, then you know what life is in this world. You have so many purpose
from the very start ada di dalam rahim ibu, dikeluarkan sampai lu nafasnya gue ambil. Enjoy this life now and then sampai gue panggil. Itu yang gue pikir bahwa, oh, that is a great life. Itu hidup yang harus gue nikmati. Rasa kecewa, sedih, pedih, senang banget, kegilaan. All that feeling, karena kita manusia, right? Kita manusia, dan itu tuh jauh lebih, itu spesialnya luar biasa. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. That's what I believe. Tapi di saat Tuhan bilang, Ren, kemarin gue COVID. Boom, lu jatuh, COVID. Dengan CT value 12, yang dimana dokter bilang, lo seharusnya sesak nafas, Kak. And I was like, no, there's no symptoms. Gue nggak sesak nafas, gue nggak pusing, badan gue panasnya cuma malam itu. But every time I woke up that time, gue cuma bilang, Tuhan, let me enjoy this moment. Gue cuma mau enjoy this moment karena gue tahu this moment lu cuma minta gue untuk nonton TV, gue lengak-lengok, gue cuma, I smile every time when I COVID. Di saat gue COVID, gue cuma tahu bahwa gue nonton nih, gue cari YouTube, gue lihat Paris, gue lihat Milan, kayak orang lagi traveling. And I was like, God, I enjoy this. One time I'm gonna go there again. I enjoy apa yang Tuhan kasih. Waktu gue COVID, Pastor, selama 8 hari, those 8 days, gue dikirimin makanan, kado, bunga, dari semua orang. And I was like celebrating my life, kayak gue ulang tahun selama 8 hari. Wow. Ngerti gak sih? Gue sampai bilang, Tuhan, gue ulang tahun nih. Gak berhenti-berhenti loh, mau cake, mau apa. Karena teman-teman tahu gue, I love sweets. Gue suka sama coklat, tadi dikirimin es krim, tadi dikirimin kue ini, dikirimin coklat, setumpuk-tumpuk, apa, semua. Sampai obat-obatan COVID, sampai dokter didatangkan, gue gak minta. Sama sekali. I don't ask people to love me, and I don't ask their money to help me. Di saat gue COVID. Dan dokter sampai bilang gini, gila, Kak Karen, lo bisa aman-aman aja. Yes, gue aman, gue percaya gue aman. Orang Tuhan bilang gue disuruh istirahat dulu. And I just believe in my faith bigger than anything. Gue bilang, Tuhan, lo gak jahat. Jadi gue belajar dari semua kehidupan gue itu adalah yang jahat tuh manusia. That's right. Dengan segala pemikirannya mereka dan prasangka buruknya mereka. And I don't know where the rules come from. That church will say that. That church will say that. That church will say that. Itu yang membuat setelah Papa meninggal, I don't want to put my name on church. I don't want that. Karena gue merasa bahwa hubungan paling intim di dalam hidup gue adalah just me and my God. Wherever I am. Dimanapun gue berada. Di saat gue harus ditugaskan ke luar negeri, gue harus keliling Eropa. It's just about me and my God. There's no one else. And for me, that's beautiful. That's enough beautiful. Dan gue bukannya benci gereja. I love church. Dan gue tahu Tuhan memang mau ada rumah Tuhan di sana yang ada di dunia inilah, supaya kita benar-benar bisa merasakan, well, God is there. Itulah tempat kita memuji, praise and worship. I know that. Tapi yang dari semua pengalaman hidup gue terakhir di Papa Mama dan sampai detik ini gue ngerasa bahwa, my God, man, I don't ask for everything about this life. Tapi gue tuh sangat tercukupi apa yang Tuhan kasih setelah Papa Mama nggak ada. And I was just like, God, I didn't ask this. Tapi ternyata Tuhan bilang, lo ingat gak? Dulu tuh waktu lo sekolah di New York, di saat lo merantau di New York selama sekian tahun, setiap lo jalan kaki di pinggir jalan, lo naik busway, lo naik subway, lo naik ini, apa segala macam. Di saat lo jalan sendirian, doa lo cuma bilang, gue tuh dulu tuh selalu gini, I have a favor of God, I have a favor. Gue selalu ngomong, gue selalu bilang bahwa hidup gue full of favor. Gue selalu ngomong itu. Gue naik tangga mati, mall kan kerja di mall waktu itu. Naik tangga, gue selalu cuma bilang gue jadi kepala, gue gak jadi ekor. So good. Selalu.
ngomong ya kayak orang gila, orang-orang pengen apaan sih nih orang pakai bahasa gue, di sana kan Amerika, bahasa Inggris dong. And I say, God, gue percaya gue jadi kepala, gue jadi ekor. Dan setiap waktu gue selalu bilang, I have a favor of God until today. And that makes me alive. Itu yang membuat gue tuh ngerasa bahwa Tuhan tuh besar banget, Pastor. So, what do you think about that? And where are you now? Maksudnya gue adalah, gue tuh berharap dengan adanya Pastor Brian, gue jadi ngomongnya panjangan ya guys, tapi gue percaya dengan adanya Pastor Brian and with this Christmas time, gue tuh berharap orang-orang yang terpanggil lah sama Tuhan, Tuhan panggil mereka untuk menjadi pelaku-pelaku dengan membawa nama kebesaran Tuhan. Artinya adalah in this time, the world getting crazier. Dengan segala kepintarannya, dibuatlah cakap dunia ini, dibuatlah ini dan itu. Semua masalah tuh semakin crazy, apalagi dengan adanya media sosial. So we know ada yang namanya haters for real, we know ada yang namanya netizen kelas 1, 2, dan 3. Dengan segala komentar bebasnya. So you are there now, sekarang Pastor Brian ada di tengah-tengah dunia digital dan berani mendirikan sebuah gereja online. The very first digital church di Indonesia. But what are you doing there? Apa yang dilakukan? Yang gue penasaran adalah lo gimana caranya akan merangkul mereka. Dan bagaimana dari cerita gue ini. Dan gue percaya sebenarnya dari semua orang, I don't wanna say religions. I don't believe agama. Agama tuh buat berantem kalau gue ya. Kalau coba bilang agama, aduh buat cekcok. Tapi gue cuma percaya bahwa Tuhan itu baik. God is love. That's my religion. That's what I believe. Karena kalau gue bicara agama nanti gue berantem sama tim gue gitu kan. Mereka kan juga punya kepercayaan mereka, ya kan. So, what do you think? Gue kebanyakan ngomong. Ya. Nah, I love it. Dari tadi gue dengerin and I'm really enjoying apa yang lu share ke kita semua. Dan gue gak tahu lu tahu atau nggak, tapi lu lagi berkhotbah. Masa sih? Ya. Gue kedengeran kayak pendeta ya. Ini yang gue sadarin. I don't try to preach everyone loh. Gue lagi nggak. Coba gue cuma menyuarakan hati gue, Pastor. Karena betul gue kecewa. Gue adalah orang yang sangat kecewa gitu dengan apa pemandangan yang gue harus lewat. And that's real. And that's real. Tapi gue belajar, bukan belajar, gue harus paksa diri gue untuk melihat Tuhan yang besar. Tuhan tuh tetap baik kok. Karena gue percaya kalau gue nggak begitu, Pastor, gue pasti udah di pinggir jalan. Nah, inilah yang menurut gue kenapa lo tuh spesial. Kita baru kenal hari ini, benar-benar ngobrol ya. Tapi tadi sebelum kita syuting di sini kita sempat ngobrol-ngobrol. Lu cerita dikit kehidupan lu, gue cerita dikit. Dan inilah yang bikin lo spesial. I mean, fakta bahwa nama lo sama nama istri gue sama-sama Karen. Seriously, my God, hi Karen. Karen Delano dan Karen Daniela, istri gue. Serius. Dan fakta bahwa kalian sama-sama anak pendeta. Itu udah cukup spesial. Tapi yang lebih dari itu, yang spesial dari lo, kenal lo hari ini aja. And there's definitely more to you. Tapi kenal lo hari ini aja, lo tuh orangnya real banget. As it is, ini gue apa adanya. Lo terima gue apa adanya, lo benci gue, lo sayang gue gak peduli. Ini gue apa adanya. And lu tuh punya iman yang kayak pure banget. Iman kayak anak kecil. Dan tadi lu cerita semua yang lu udah alamin. And I'm so sorry about that. Your dad, bokap lu kedengeran kayak orang yang luar biasa. Berkorban untuk Tuhan, untuk orang-orang, untuk gereja. Dan I'm sorry, gue minta maaf. Sebagai on behalf of seseorang yang mewakili institusi yang namanya gereja. Seseorang yang mewakili orang-orang yang dengan jabatan pastor. Gue minta maaf karena gue juga di dalam kehidupan gue sendiri, bonyok gue juga, kita udah ngalamin perjalanan dalam gereja dan ketidaksempurnaan gereja. Karena gereja adalah isinya manusia yang tidak sempurna. Bahkan ada satu titik di mana mereka udah kayak lo. Gue percaya Tuhan, tapi udah itu aja. Gue gak percaya sama gereja. Gue gak percaya sama pendeta. Karena semua isinya sama. Politik lah. Pendeta semua cuma mau duit lah. Organisasi semua tentang kekuasaan dan lain-lain. Makanya pada saat anaknya datang dan bilang, Papi, Mami,
pengen sekolah pendeta. Mereka kayak, lu gila, lu nggak ngeliat. Itu semua BS, bullshit, bohong. Itu semua palsu gitu. Tapi ya gue nggak bisa deny bahwa Tuhan ada dan dia real dan dia baik. Dan kadang-kadang dalam at least iman kita ya, Kristen atau Katolik gitu, satu hal yang menurut gue kadang-kadang hargain dari iman-iman agama-agama lain adalah setidaknya mereka satu suara. Atau paling nggak sebanyak kita, karena di kepercayaan kita, satu buku yang kita percaya Alkitab yang somehow ditulis oleh Tuhan, satu Tuhan yang kita percaya Tuhan Yesus, 100 orang yang membaca Alkitab itu, 100 pendeta itu punya perspektif yang berbeda-beda gini. Makanya banyak perpecahan banget di iman kita. Gue nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah, karena gue cuma bicara dengan pengetahuan gue, pengalaman gue, dan keterbatasan gue. Tapi gue percaya satu hal, penyakit itu bukan kutuk dari Tuhan. Gue percaya, satu hal yang gue percaya, dan ini adalah message gue, dan apa yang gue berani berdiri dan bertaruh bahwa kalau ini gue salah, gue masuk neraka nggak apa-apa. Yaitu Tuhan itu baik. God is love. Tuhan itu bukan cuma dia mencintai semua orang terlepas background-nya, kesalahannya, imannya. Bukan cuma dia mencintai, tapi dia adalah cinta. Dan gue percaya Tuhan hanya bisa memberikan yang baik. Kita berkata dia adalah Bapa yang baik. Jadi yang keluar dari dia itu cuma bisa kebaikan. Dia kagak bisa melakukan keburukan. Apakah Tuhan benci dosa? Dia benci dosa. Tapi seringkali kita dan gue percaya Tuhan benci dosa bukan karena dia benci dosa. Tuhan benci dosa karena dia cinta manusia. Karena dia cinta lu dan gue, dan Tuhan tahu kayak seorang Bapa yang baik, kita sebagai anak yang belum kagak ngerti tentang kehidupan, dibilang lu jangan ini, lu nggak boleh itu, lu lakuin yang ini, yang itu, karena sama kayak pas kita kecil, lu jangan pegang api. Nah kita kan nanya kan, apaan sih api itu, kelihatannya bagus gitu, pengen pegang, dan dia bilang jangan. Tuhan kasih larangan-larangan yang bilang jangan melakukan ini, karena sebenarnya itu akan membuat sesuatu yang buruk untuk kita, dan itu akan menghancurkan diri kita. Makanya Tuhan bilang jangan lakuin itu. Dan dia benci dosa karena dosa itu menghancurkan diri kita, anak-anaknya yang dia kasihi, dan dia tidak mau melihat diri kita hancur. Karena yang tadi lu bilang, Tuhan punya masa depan yang baik untuk setiap dari kita, dimanapun kita berada saat ini. Dan kenapa bokap lu bisa sakit padahal udah memberikan semuanya untuk Tuhan? Kenapa, pertanyaan yang sama dengan kenapa ada orang yang terlahir cacat padahal dia belum melakukan dosa? Pertanyaan saya, kenapa ada orang yang jahat dapat berkat, bisa kaya, orang yang miskin udah memberikan buat Tuhan makin miskin? Jawabannya, honestly, gue nggak tahu particularly kenapa, tapi yang gue tahu adalah karena kita hidup di dalam dunia yang udah bobrok. Dunia yang penuh dengan yang namanya dosa. Dunia yang sakit. Dan itu adalah alasan yang sama kenapa makanya Tuhan dari surga turun ke dunia. Gue sama kayak lu, gue nggak percaya dengan agama. Gue cuma percaya dengan seseorang yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Gue nggak percaya kalau satu hari kita mati nanti, kita mau ke surga, terus dicek tuh, scan agama lu apa. Peduli lindungi gitu kan. Tit, Kristen masuk. Tit, Katolik masuk tapi dari pintu sebelah. Tit, yang lain semua nggak masuk. Nggak mungkin, nggak percaya. Gitu ya. Gue percaya pada saat kita satu hari masuk, dia tanya, lo kenal nggak sama yang namanya sosok nih, yang namanya Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau lu kenal dan lu percaya dia udah nanggung. Dia udah beliin lu tiket. Terlepas agama pun lu apa. Mau tertulis di KTP itu apa, mau ibadah tempat mana yang lu datengin hari Minggu, terlepas, karena itu sebuah perjalanan. Tapi masalahnya kadang-kadang ya itu dia, kita datang dari gereja yang berbeda, iman yang berbeda, mungkin beberapa teman-teman dari agama kepercayaan yang berbeda, dan kita punya definisi Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini, dan siapa kita sih bisa tahu Tuhan itu sebenarnya gimana? Gue percaya Tuhan tuh besar banget, terlalu besar untuk kita bisa kecilkan dan bilang, ini loh Tuhan. Terlalu besar untuk kita bisa bilang, oh kita adalah gereja ini dengan style penyembahan seperti ini, lagunya cepat, lagunya lambat, doanya harus berdiri, harus duduk, muji dia, harus berlutut, menyembah, dan kita bilang ini adalah yang benar, yang lain semua salah. Siapa kita manusia untuk bilang seperti itu? Bahkan, kalau gue bisa bilang, siapa kita untuk bilang bahwa Tuhan bisa di-contain, bisa cukup kecil untuk kita taruh di dalam satu agama aja.
Gue nggak bilang semua agama itu. Ada yang kepercayaan yang namanya universalism, yaitu apapun iman lu, kita semua akan rame-rame masuk surga. Itu juga gue nggak percaya. Gue percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan gue percaya dia datang memberikan keselamatan buat kita. Dan makanya kenapa gue bilang yang lu lakuin itu khotbah. Karena Tuhan Yesus bilang kepada kita, kabarkanlah Injil. Injil itu bahasa aslinya artinya kabar baik. Artinya dimanapun kita berada, kalau kita mengabarkan kebaikan Tuhan, kita lagi berkhotbah. Sayangnya beberapa dari kita bilang khotbah itu, kalau kita dengar khotbah itu kedengarannya kayak lu harus tobat, karena kalau lu nggak tobat Tuhan marah, Tuhan kutuk lu masuk neraka. Tapi gue nggak percaya Tuhan seperti itu. Dan itu yang gue percaya, dan itu yang dimana gue berani berdiri. Dan makanya bokap lu, I think bokap lu udah melakukan perjalanannya fight until the end and finish it well. He finish it well. Apakah hanya dengan karena dia terakhir sakit terus dia nggak finish well? Heck no. Dan hari ini gue percaya Tuhan bangga banget karena dia udah bersama Tuhan, dan dia dengan bangganya bersama Tuhan menikmati yang Tuhan punya. Sekarang tinggal fight-nya kita ini yang masih hidup. And you know what? I think churches are overrated. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan bilang, oh gereja, oh pendeta. Kayak yang lu bilang benar, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi sayangnya ada beberapa dari kita yang menganggap diri kita sempurna. Dan itulah yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, dan dia datang dan dia kesel banget sama gereja-gereja, oknum-oknum, institusi agama yang bilang, gue itu benar, gue itu hebat, gereja ini, tempat ibadah ini, agama ini, itu baik. Dan kitalah yang diterima Tuhan, seperti sebuah klub yang sangat eksklusif, dan yang bukan, yang nggak kayak kita, nggak berpikir kayak kita, nggak percaya apa yang kita percaya, nggak menyembah Tuhan dengan cara kita. Kalian semua orang-orang buangan. Dan Tuhan Yesus datang dan dia memporak-porandakan itu. Dia datang, dia nggak cari orang-orang yang agamawi, apapun agama mereka. Dia pergi keluar sana ke orang-orang yang paling hancur, orang-orang yang tertolak masyarakat, orang-orang yang ditolak oleh institusi agama-agama tersebut. Dia bertemu dengan, maaf kata, pelacur. Dia bertemu dengan, maaf kata, preman. Dia bertemu dengan, maaf kata, orang-orang yang kusta. Di zaman itu, kalau kusta, itu udah dibilang lu kutuk. Tapi dia datang kepada orang yang terkutuk. Dan Tuhan ada untuk mencabut kutuk. Kalau hari ini ada gereja yang bilang Tuhan mengutuk, honestly, I 0% believe that. Mungkin bukan Tuhan mengutuk kali ya, tapi those church atau that church believe kalau sakit itu, iya, itu adalah sebuah kutukan. Kalau gitu, gua malu kita udah terkutuk dong. Itu terkutuk. Karena gua juga kena COVID. Orang tua Karen, semua pendeta COVID. I think kadang-kadang kita terlalu menuhankan dan mengagamakan semuanya, nggak sih? Yeah, exactly. That is what I love. Makanya those statement dari Pastor Brian itu sebenarnya gimana ya? Itu adalah sebuah yang kita bukan, maksud saya gini, yang kita butuhkan dalam hidup ini kan adalah harapan. Berita baik. Ya. Yeah. Iya dong, kalau beritanya buruk-buruk terus udah dari TV, dari berita. Udah cukup tuh. Iya. Ya kan, di sana perang, di sana ada yang keserang sakit, di sana cerai-cerai lah, apalah, terus ya banyak yang nggak mampu. Berita itu adalah berita yang udahlah setiap hari kita nikmati di berita kalau kita nonton televisi. Tapi kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah berita baik. Iya. Dan there's one TikTok, kita akan kasih lihat TikToknya Pastor Brian, ini dia. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Hari ini, apakah lu berada dalam situasi yang rasanya gelap? Ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, rasanya nggak ada jawaban dan nggak ada harapan? Kalau iya, gue pengen ngingetin lu bahwa jawaban yang lu cari tidak datang dari luar, tetapi untuk lu dan gue yang percaya akan Tuhan Yesus, jawaban itu sudah ada di dalam kita, karena Tuhan sendiri tinggal di dalam kita, dan Dia yang akan menerangkan jalanmu. Dia akan memberikanmu harapan dan menuntun lu keluar dari kegelapannya. Lagi pula, kalau lu bingung kenapa lu berada di tengah-tengah kegelapan terus kayaknya, center hanya paling berharga karena tujuannya ada di dalam kegelapan. Lu ditempatkan di mana lu berada untuk menjadi terang dan berkat
bagi kegelapan di sekitar lu. Jadi, maju terus. Tuhan sayang lu dan semangat baru. So from your TikTok di sini juga menarik sekali, setelah gelap terbitlah terang. Yeah. Nah, ini menjadi sebuah one of konten dari Pastor Brian yang sangat membuat hati gue tuh lega dan terselamatkan lah dari melihat TikTok ini. Kenapa? Karena ya itu dia, bahwa kita hidup tuh udah terlalu banyak sakit. Bukan penyakit dalam tubuh ya, tapi sakit otaknya. Karena mungkin ada gencatan kerjaan, ada orang yang ini, ada yang begitu. Belum dengan media sosial, dengan konten-konten, ataupun komentator-komentator yang sudah hebat-hebat sekali. Dengan ya pada akhirnya mereka punya dunia sendiri. Tapi sudahlah, cukup dengan itu semua. Tapi dengan your content on your TikTok, itu sebenarnya itu juga sangat membuat hati gue tenang. Dan mudah-mudahan itu menjadi tenang buat banyak orang lah yang nonton itu. So, kita tahu bahwa ada sebab akibat, ada gelap, ada terang. Itu mungkin lebih ke sana kali ya, sebab dan akibat, gelap dan terang. Karena kita percaya semua ya hidup ini ada sebab dan makanya ada akibat. Cuma yang anehnya adalah setelah kita tahu itu akibat, kita nggak tahu solusinya. Yeah. Ya udah di situ aja. So, we have to. Gue tuh selalu gini kalau gue pastor, gue tuh semakin gue tua, apalagi kemarin gue baru 41, gue tuh sekarang ini belajar untuk lebih sadar kalau gue. Yeah. Karena setelah gue pelajari back to 20 years ago, sampai dengan ke usia 40, ternyata banyaknya gue hidup dengan tidak sadar. Gue bernafas iya, gue melek iya, gue bangun tidur, cuci muka, mandi iya, gue sikat gigi iya, gue kerja ketemu orang iya, tapi kebanyakannya tidak sadar. Makanya kenapa gue selalu bilang sampai dengan detik ini, sampai ke asisten gue bilang, beresin tempat ini dengan sadar. Karena kalau nggak sadar banyak lupanya kan gitu. Yeah. Which is gue menyadari melihat bahwa dunia ini pun banyak bobroknya karena tidak sadar. Ya dong. Kalau kita sadar, pasti kita tahu akibatnya. Yeah. Kalau kita sadar, pasti kita tahu indahnya. Kita bisa rasakan indahnya. Itu menurut gue. Kita akan, kalau kita sadar, kita pasti nikmatin berkat Tuhan. Pasti deh, kita lagi di Bali. Ada orang pergi ke Bali nggak nikmati. Iya, iya. Ya dong. Karena ujung-ujungnya lo cuma tahu mabok. Iya. Tapi kalau lo sadar, lo nikmati si nangisnya, si sedihnya, di saat lo meneteskan air mata lo, semuanya itu karena lo sadar, pasti pada akhirnya lo tetap akan mengucap syukur. Yeah. Karena lo sadar. Tapi kalau lo nggak sadar, in the end, you wouldn't say thank God. Yeah. You would say, bullshit, this is happening to me. Makanya kenapa ini juga yang gue ajarin ke tim gue. Apalagi dengan segala kebesaran Tuhan, nikmat yang Tuhan kasih dalam hidup gue, kayaknya gue baru titik sekarang ini, gue harus mempersiapkan diri gue jadi bos. Jadi karena gue harus mempersiapkan itu, gue harus sesadar-sadarnya. Jadi gue punya tim lebih besar lagi di kantor, dimana tim gue ini jauh lebih tua dari gue, mereka ibu-ibu lah ya. Which is I love them and I believe Tuhan kirimkan mereka dalam hidup gue. Untuk ngejagain gue lah, karena gue udah gak punya orang tua kan. Dan mereka ya, mereka shareholders lah in this company. Nah, gue selalu bersama dengan mereka tuh, kesulitannya kita adalah untuk saling mengingatkan bahwa kita harus sadar ya, kalau kita mau tanda tangan ini. Kita sadar ya, kalau kita tuh mau join sama with this company, kita mau akan begini melakukan project yang besar ini. Karena kebanyakan yang tidak sadarnya kalau ngomongin kreativitas tuh gue, gue tuh nggak diem, orangnya nggak bisa diem. Kreatif banget gitu, maksudnya, gue pengen buat ini, nanti begini, color, apa segala, semuanya. Kayaknya itu adalah gift yang Tuhan kasih. Walaupun gue tahu salahnya adalah sampai jam 12 malam bisa nggak tidur cuma mikirin kreativitas lah. Karena bisa muncul tiba-tiba kan. Tapi itu adalah berkat yang Tuhan kasih buat gue. Nah itulah yang gue belajar. Nah menurut gue adalah even though kita hidup dengan dunia media sosial yang begitu besar, kayaknya tanggung jawab kita adalah menjadi manusia sadar aja dulu. Betul. Sadar apa yang kita post,
sadar apa yang kita komen, sadar apa yang kita kasih love, dan sadar kalau kita tuh berada di komunitas mana on that, media sosial gitu. Kalau kita nggak sadar, pada akhirnya ya udah deh peperangan terjadi. Apalagi kan juga media sosial sekarang menjadi tempat perang. Ya dong, orang nggak suka tinggal ngomongnya lewat Instastory atau TikTok. Ya kan saling menyindir dan segala macam. Gue pun kemarin belum lama adalah menjadi korban yang pada akhirnya gue kecewa sekali dan gue hampir banget untuk keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Tapi pada akhirnya diingatkan sama tim, udah deh nggak usah dilanjutin. Akhirnya nggak dilanjutkan. So my point is adalah ya itu dialah. I think this Christmas kita sadar bahwa gelap itu terjadi dan terang itu ada. Betul. Ya nggak sih? 100%. Karena kita manusia bertumbuh kan. Mulai dari bayi, lo nggak ngerti apa-apa. Lo masuk TK, lo SD akhirnya lo ngerti banget. SMP lo buat dosa. SMA apalagi. Kuliah baru-baru, aduh jatuh cintanya sembarangan. And you gotta sleep around. Dong. But that's like part of life. Because you have kids, you wouldn't tell your kids that don't do that gitu kan. Kalau cuma bisa bilang don't do that, akhirnya dia kabur dari rumah. Betul. Dan gue korbannya dulu seperti itu. But then again, menurut gue adalah kita sadar bahwa terang itu pasti kita akan dapatkan. Betul. Tapi we went through the gelap, the dark side, the dark times, udah pasti. Ya dong, tapi tinggal bagaimana kita sadar lagi nih dengan with these hard moments in life, kita tetap tahu bahwa Tuhan tuh baik di dalam kehidupan kita. Absolutely. Iya nggak sih? Supaya kita siap masuk ke dalam yang terang ini nih. kita siap, karena yang jadi orang, menurut gue ya, orang tuh pada akhirnya nggak sustainable dan stay there untuk jadi benar-benar sukses. Karena dia nggak sadar gitu, dia tidak masuk ke dunia suksesnya dia dengan ketidaksadaran. Kalau lo sadar, gue percaya deh, God will be the first di situ. Untuk Tuhan, lo duluan deh, lo yang berkatin tempat ini, lo yang mulai, lo yang jalanin. Kalau lo yang mulai, nggak ada satu orang pun yang bisa bilang enggak kan. Nah, so tell me about yang tadi teman-teman lihat TikToknya Pastor Brian tentang setelah gelap adalah ada terang. So what do you think? Please share about the dark and the brightness. Yang teman-teman seharusnya ini senang banget ya, karena Natal ini spesial sekali. Gue bilang sama Pastor gue bilang sama Pastor Brian kalau this Christmas kita harus bisa merangkul semua orang dan membuat mereka benar-benar mengerti dan sadar bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu ada, Tuhan itu baik yang luar biasa. Di keadaan apapun, any kind of problems and moments, kita nggak bisa menyamakan dan bilang bahwa lo nggak happy karena lo nggak ngelakuin ini sih. Ya nggak bisa, orang lo sama gue beda gitu kan. Dan takaran orang happy itu kan berbeda dengan kita. But then again, gue tuh pengen banget nih teman-teman di sini biar pastor nih setelah ini bicara tanpa mengenal waktu, silakan bicara, share about God's goodness, ya kan. Tuhan itu baik dengan apapun keadaan yang kita sedang hadapi. Kemarin COVID-19 2 tahun loh, dan sekarang katanya ada unicorn apa? Omicron. Unicorn kalau gue bilangnya. This unicorn happening now ya di dunia, dan berarti kan kita harus prepare again lagi. Tapi karena kita udah pengalaman 2 tahun sih, gue udah lebih terlatih. Gue rasa semua teman-teman di Ruang Cerita Delano udah terlatih lah untuk gimana ngejaga dirinya dan gimana ngejaga keuangannya untuk for the next step, right? In life. So please tell us about God's goodness for this Christmas. Yang gelap harus diapain untuk bisa menerima yang terang. I love it. Gue suka banget yang lu bilang tentang awareness, kesadaran gitu kan. Post itu kalau nggak salah kan dari Yohanes 1 ayat 5 yang dibilang,
kata ayat tepatnya gue gak inget, tapi gue inget Tuhan bilang gini bahwa akulah terang dan siapa yang berjalan bersama dalam aku tidak ada kegelapan. Dan akhir tahun ini nggak kebetulan juga kita punya gereja, kita mengambil tema itu, habis gelap terbitlah terang. Karena kadang kita di tengah-tengah Christmas, beberapa dari kita merayakan it's good, Tuhan baik, tapi kita nggak boleh lupa bahwa untuk beberapa dari kita it's not a good Christmas. Ini bukanlah Christmas yang terbaik, karena ini mungkin Christmas Natalan di mana kita sendiri ditinggalkan orang yang kita kasihi. Mungkin saat ini ada teman-teman yang lagi struggling dengan kesehatan, mungkin ada yang lagi kena COVID, mungkin ada kena kanker yang lebih parah, yang lebih terminal, mungkin ada kita ditinggal hubungan-hubungan yang retak, pernikahan yang berantakan, dan semua itu real, itu beneran ada gitu. Tapi gue inget banget sebuah ayat di Alkitab di Mazmur 23. Mazmur itu ditulis oleh Daud, dan Daud itu adalah seseorang raja, itu adalah orang yang ceritanya Tuhan kasihi banget. Tapi bahkan si Daud itu, yang gue suka banget dari sosok yang namanya Daud ini, dia tuh real. Dia bukan cuma Tuhan baik dan yada yang baik-baiknya aja. Tapi ada satu buku yang dia tulis, Mazmur Daud itu adalah jeritan hati dia. Dan kalau kita baca buku itu, bukan cuma kayak ada momen Tuhan baik, engkau memberikanku, tapi ada juga momen di mana dia teriak, Tuhan lu di mana? Lu beneran ada nggak sih? Lu sayang gua nggak sih? Karena kenyataannya selama kita di dalam hidup ini, kita akan merasakan kekurangan, kesedihan, sakit. Makanya Mazmur 23 itu berkata seperti ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow. Ia menenangkan jiwaku. Ia membawaku, menuntunku ke air yang tenang, seger. Oleh karena namanya. Bukan oleh karena kebaikan kita. Bukan oleh karena seberapa kita bisa melakukan hidup ini dengan baik, seberapa kita taat dan lain-lain. Tapi oleh karena namanya. Oleh karena dia Tuhan yang baik. Tapi yang gue suka, dan ini ayat favorit gue, bukan yang bagus-bagus itu. Yang setelahnya dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak akan kekurangan aku. Gue baca itu, gue kayak, tunggu bentar. Barusan kan yang baik-baik, itu kan yang kita mau, itu doa kita. Kenapa dia bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman? Dan gue selalu bilang ke teman-teman, ini yang gue selalu alamin juga, bahwa hidup ini berat. Kalau di sini ada yang bilang hidup ini nggak berat, wah, lu spesial banget. Antara itu atau lu denial aja. Hidup ini berat. Dan Tuhan baik. Tapi seringkali banyak yang nanya ke gue, lah kalau hidup berat, mana bisa Tuhan baik? Yang tadi lu bilang, kalau bokap lu sakit, berarti Tuhan nggak baik dong. Kok dibiarin bokap lu sakit? Kalau hidup ini berat, kok ada orang yang kemiskinan sampai hari ini masih terus tidak bisa mencukupi apa yang keluarganya, anaknya yang disayangi butuhkan, ada orang yang kena penyakit, ada orang yang hancur hidupnya. Kalau itu masih terjadi, gimana bisa Tuhan baik? Atau kebalikannya, kalau memang Tuhan itu baik, ya semua ini harusnya nggak terjadi dong. Kalau Tuhan memang baik, harusnya bokap lu nggak pernah sakit dong. Kalau Tuhan ini baik, harusnya kita tidak pernah dong sampai bisa melakukan kebodohan-kebodohan yang menghancurkan hidup kita. Jadi, mana yang benar? Seakan-akan kita harus memilih satu, hidup berat atau Tuhan baik. Tapi selama gue jalan dalam kehidupan yang baru 33 tahun ini, udah cukup untuk gue melihat bahwa dua-duanya benar. Hidup itu berat, dan Tuhan itu baik. Pertanyaannya, kemana awareness kita berada? Yang mana yang kita mau fokus? Karena di mana fokus kita berada, itulah realitas kita. Makanya gue bilang, kalau kita nggak pernah realize, kita nggak pernah aware, kita nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu baik, otomatis yang entertainment, berita, media suguhkan itu yang ini nih. Hidup tuh berat. Dan bukan cuma itu, tapi kenyataan kita lihat keadaan kita, uang bank kita, rumah kita, pulang ke rumah, orang tua berantem, piring terbang semua, laporan dokter, bilang ini itu, semuanya bilang hidup tuh berat. Tapi inilah yang gue suka, yang kita lagi lakukan saat ini, yang gue lakukan di TikTok, dan yang gue percaya lu lakukan di setiap kesempatan hidup lu, adalah untuk membawa awareness orang ke sebelah sini. Ya hidup beneran berat, guys. Tapi Tuhan tuh baik. Bokap lu sakit, tapi Tuhan tuh baik. Hidup kita berantakan, keuangan kita nggak beres, anak-anak kita masih terikat dengan zat-zat yang tidak baik. Tapi Tuhan tuh baik. Tuhan itu baik.
Makanya di Natal ini gue pengen benar-benar mengencourage, menguatkan, menyemangatin teman-teman di sini. Itu yang gue selalu lakukan, dan itu yang gue pengen lakukan kesempatan ini juga. Bahwa ya kita tahu kita tetap kekurangan, dan gak ada dari kita yang lebih baik daripada satu. Gue gak lebih suci daripada lu. Gue gak punya nilai lebih tinggi daripada lu. Kalau kita satu hari nanti ke sorga, gue nggak yang kayak bakal dapat jalur ekspres. Kagak, kita sama-sama manusia yang berdosa, yang berantakan. Dan it's okay untuk gagal. It's okay untuk masih melakukan dosa. You know what's not okay? Not to be okay. It's okay not to be okay. Kayak, for real guys, can we just be real for a moment? It's okay untuk melakukan dosa. Yang tidak okay adalah untuk tinggal dalam dosa. Tinggal dalam dosa. Karena kalau kita tinggal dalam dosa, yang kita hancurkan siapa? Diri kita. Kita sendiri. Dan Tuhan itu sedih banget ngeliat diri kita hancur. Dan kenyataannya ada Tuhan yang baik. Dimanapun teman-teman punya keadaan mungkin saat ini, keluarga, keuangan masih hancur. Gue nggak tahu cerita lu apa. Tapi gue tahu orang yang tahu cerita lu. Gue masih belum tahu cerita Karen full-nya apa. Tapi sedikit aja gue denger dari apa yang tadi Karen share. Perjalanan hidup Karen, dan gue harap pasti dalam episode-episode berikutnya juga Karen bakal share lagi. Yang gue bisa denger cuma kebaikan Tuhan. Dan ya lucu tadi kan lu bilang kayak orang-orang yang dipanggil Tuhan. Lu tuh dipanggil Tuhan, bro. Oh, iya. Karena dia memanggil setiap dari kita, nggak ada pengecualian. Bukan untuk jadi pendeta, overrated banget. Please jangan tinggalin doa lu, mimpi lu untuk jadi pendeta, untuk jadi YouTuber, untuk jadi artis, untuk jadi bisnis. Jangan tinggalin itu untuk jadi pendeta. Ini bukan tentang pekerjaan. Ini adalah tentang panggilan untuk menjadi pengikut Kristus, bukan untuk jadi orang Kristen. Emang seharusnya ceritanya orang Kristen itu dinamakan kepada pengikut Kristus. Tapi gue melihat banyak banget orang yang dibilang Kristen, orang yang KTP-nya bilang Kristen, bahkan orang yang ada di dalam gereja, bahkan orang yang kerja untuk gereja. Tapi kalau gue lihat bagaimana mereka hidup, perkataan mereka, perbuatan mereka kepada orang lain, dan apa yang mereka katakan dan pikirkan pada saat nggak ada yang dengar dan nggak ada yang tahu, itu bukan hidup buat Tuhan gitu. Dan gue juga lagi nunjuk ke diri gue sendiri gitu. Tapi banyak juga orang di luar sana yang tidak di gereja, kagak gereja-gerejaan, bahkan mungkin bukan agama Kristen. Dan gue lihat hidup dia, gue lihat bagaimana dia berinteraksi dengan sesamanya, dan kayak, men, lu hidup kayak Tuhan Yesus tanpa lu tahu. Semua itu perjalanan. Tuhan juga manggil lu untuk menjadi saluran berkat dia untuk orang-orang, untuk mengabarkan kabar baik yang lu dari tadi udah lakukan. Dan gue denger banget, dan gue kayak, preach it, Karen. Oh, yeah. That's it. Masa sih? That's it. Gak sadar kali ya. Ini lu aja nih udah berkhotbah nih. God is love. Yeah. But that's what I love. Tuhan yang ada di tengah-tengah kebobrokan kita, kekurangan kita. Tuhan yang menggunakan orang-orang yang paling najis, orang-orang yang paling bobrok, orang-orang kayak lu tanya temen SMA gue, temen kuliah gue. Kalau gue jauh-jauh jadi pendeta deh, gue hidupnya bakal oke, bakal punya keluarga, apalagi jadi pendeta. Mereka bakal ketawa sama lu hari ini. Karena itulah cerita gue. Gitu. Tapi itu adalah Tuhan yang seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, gue pengen Natal ini kita sadarin bahwa, yes, hidup lu mungkin saat ini gelap. Tapi terang itu akan datang. Bukan cuma terang itu akan datang, terang itu udah datang. Dan dia memanggil setiap dari kita, apapun masa lalu, masa kini, kepercayaan iman kita, apapun agama kita, dia memanggil kita untuk merespon kepada kasih-Nya. Ini bukan tentang agama, men. Kecil banget kalau ngomongin agama. Agama itu cuma bikin ribut. Gue percaya semua agama, termasuk agama Kristen, itu buatan manusia. Gue nggak percaya Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang, dia panggil 12 muridnya dan dia bilang, guys, gue punya ide bagus. Ini bakal viral. Kita bikin agama baru. Tunggu. Gue dapet ide nama Kristen, Katolik. Gue yakin 2000 tahun dari sekarang ini bakal jadi agama yang paling banyak manusia di dunia ngikutin dan lain-lain. Like, that's so BS, man. Gue nggak, Tuhan nggak, dia datang dan cuma bilang, gue sayang lo. Dan ada kesempatan kedua buat lo. Dan gue pengen lo tahu, semua kehancuran yang lo alamin, gue bakal berikan itu kepada gue. Semua sakit lo, semua kesusahan lo, semua tangisan lo, dan gue akan menggantikannya dengan harapan baru, kehidupan yang baru, sukacita yang baru, kebahagiaan yang baru. Gimana dia bisa kasih semua itu? Ada harganya. Harganya
dia bayar pakai nyawanya sendiri. Itu adalah Tuhan yang besar. Pertanyaannya hari ini, kenapa kita masih bisa, beberapa dari kita nggak mengenal dia, kenapa beberapa dari kita masih belum menerima kebaikan dia. Itu kayak ada barang nih, gila bagus banget bro, iPhone 25, bagus banget, harganya berapa nih, 100 juta, kagak, gratis. Kalau ada barang sebagus itu, kenapa kagak ada yang mau? Sayangnya ini, kita salesnya. Kita nih, yang bilang kita anak Tuhan, kita kenal Tuhan, yang bilang kita pendeta. Kita yang tidak sempurna ini, gua yang manusiawi ini, yang menyakiti dan membuat semua orang kecewa. Orang ngeliat gua dan kayak, Tuhan nggak kayak gini. Makanya gue selalu bilang ke anak-anak di gereja juga, lu jangan ngikut gue. Karena gue pasti mengecewakan lu. Kalau gue belum ngecewain lu belum kenal gue aja. Lu lihat Tuhan itu. Dan dimanapun, kepada siapapun, keselamatan itu available, tersedia. Kalau ngomongin Tuhan nggak ada habisnya. Luar biasa. Luar biasa ya. Nih kalau dari tadi sebenarnya kalau ngobrol sama Pastor Brian, benar-benar berasa sekali kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan itu luar biasa di tempat ini, di ruang cerita Delano. Dan gue percaya ini adalah hadiah Natal buat ruang cerita Delano dan semua yang nonton ruang cerita Delano di sini. I don't want to make this exclusively hanya buat untuk komunitas Kristen, tetapi sekali lagi apa yang tadi dikatakan sama Pastor dan gue pribadi, memang agama tuh sangat mengotakkan. Sementara Tuhan punya kasih yang begitu besar. Kalau Tuhan nggak baik, ya nggak mungkin lah dunia ini ada sampai dengan saat ini dan segala kemewahan dan kepintaran manusia. Dan somehow kita nggak sadar dong bahwa itu sudah fasilitas yang Tuhan berikan. Kita cuma maunya more and more. But I want to thank Pastor Brian for this Christmas. Ini nggak tahu deh, ini memang udah Tuhan aja yang menggerakkan sampai dengan hari ini guys. Yang tadinya mau tanggal ini, Rico juga pada dari tim gue mau yang gimana nih tanggalnya. Tapi memang Tuhan gerakan, karena memang kemarin tuh gue bilang, I want Pastor Brian for Christmas, harus untuk Christmas gitu, and this is it. Dan sebenarnya kalau mau ngomongin tentang kebaikan Tuhan tuh nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Never ending story. Karena ya itu yang menjadi spesial buat kita yang percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan Yesus tuh baik ya, luar biasa. Dan kita jadikan this moment untuk bisa merangkul semuanya. Teman-teman bisa panjangnya dan banyaknya bisa mengikuti Pastor Brian on TikTok or Instagram, YouTube, and he has Empower Indonesia. Empower Indonesia, di sana juga he will preach a lot. He will tell God's goodness. That's it. A lot. Betul. Ya, di sana teman-teman bisa mengikutinya. And before kita selesai dengan ruang cerita Delano bersama dengan Pastor Brian, we would like you to pray for us, dan khususnya buat semua sahabat-sahabat ruang cerita Delano, supaya kita berdoa bersama, supaya kita akan membuka tahun baru juga dengan hati yang besar. Itu paling penting. Betul. Gue juga belajar hati besar tuh Pastor. Karena kalau manusia tuh kalau nggak punya hati yang besar, pasti kecewanya juga besar. Iya kan? Dan mudah-mudahan dari tayangan ini, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama dan kita akan sama-sama merayakan Natal dengan hati yang sukacita. Kita semuanya sadar bahwa Tuhan itu baik. This Christmas, baik walaupun kita sendirian dan teman-teman mungkin ada yang sendiri dan baru saja mungkin kehilangan beberapa kerabat dan juga saudara. But kita cuma mau kasih tahu di sini, me and Pastor, kita mau kasih tahu bahwa kasih Natal tuh yang selalu setiap tahunnya, setiap gereja, semua yang percaya tentang kebaikan Tuhan, percaya dan kalian adalah Kristen, selalu dikatakan bahwa kasih Natal, kasih Natal. So from here, kita cuma sesederhana ini, dengan obrolan kita cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan baik dan selalu baik. Dan dari sini Pastor Brian akan berdoa buat kita, supaya kita semuanya sama-sama dengan hati besar dan merasakan kasih Tuhan di Natal tahun ini. That's it. Let's do it. I love it.
Alright, sebelum kita berdoa, gue pengen encourage teman-teman yang kayak tadi dibilang dimanapun teman-teman berada, apapun masa lalu, background teman-teman, apapun iman kepercayaan teman-teman, teman-teman nggak usah percaya sama Tuhan Yesus kok, tapi dia percaya sama teman-teman. Lo nggak perlu cintain dia udah cinta lo dulu. Dan karena itu momen ini yang tadi Karen bilang ya, kita pengen bikin ini sesuatu yang inklusif, bukan eksklusif. Karena ini buat semua orang, Natal itu buat semua orang, kasih Tuhan itu buat semua orang. So yes, let's pray. Gue akan berdoa, and let's berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Gue akan berdoa dan akan percaya bahwa even di momen ini, saat ini, untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, dia akan melakukan sesuatu di dalam hati lo. Bapak kami di surga, kami berdoa saat ini, kami menyatukan hati Tuhan bersama dengan teman-teman dari seluruh tempat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di waktu yang berbeda. Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Tuhan yang melebihi ruang dan waktu. Saat ini aku pengen membawa semua teman-teman dari Ruang Cerita Delano. Engkau yang tahu situasi mereka, Engkau yang tahu masalah yang mereka hadapin, Engkau yang tahu cerita mereka, Engkau yang sedang menuliskan ceritamu melalui kehidupan mereka. Dimanapun mereka menemukan diri mereka di momen Natal ini, aku berdoa agar Engkau bisa memperlihatkan kebaikan-Mu. Aku berdoa Engkau bisa membuat mereka menoleh sedikit lagi kepada Engkau. Mereka bisa aware dan sadar bahwa di tengah-tengah hidup yang mungkin gelap, ada terang itu, ada kasih yang tersedia, ada harapan yang tersedia. Dan harapan itu bernama Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa Engkau rangkul mereka, untuk mereka yang lagi sendirian. Engkau eratkan pegangan-Mu di dalam pundak mereka, dalam hidup mereka. Ingatkan mereka bahwa mereka nggak sendirian. Untuk mereka yang sedang kehilangan, ingatkan mereka bahwa Engkau ada dan mereka memiliki Engkau. Dan kalau mereka punya Engkau, mereka punya segalanya yang mereka butuhkan. Untuk mereka yang mungkin punya masalah dengan keuangan, keluarga, kesehatan, apapun itu, berikan mereka kedamai sejahtera, ketenangan, berikan mereka harapan yang baru. Aku berdoa agar semua beban yang mereka sedang pikul sampai akhir tahun ini, mungkin beban yang dari awal tahun, mungkin ada rencana-rencana, mimpi-mimpi yang belum terwujud, mungkin ada ekspektasi yang belum terpenuhi. Aku berdoa ke akhir tahun ini mereka tidak membawa beban itu lagi ke tahun depan. Aku berdoa mereka akan menyerahkan semua itu di tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang akan mengambil semua beban itu dan menukarkannya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Aku berdoa masuk ke tahun 2022 akan ada semangat yang baru, passion yang baru, harapan yang baru. Karena mereka tahu walaupun mereka berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau ada bersama mereka. Engkau adalah Allah yang baik yang menuntun tangan mereka. Dan mungkin mereka nggak tahu masa depan mereka gimana. Mungkin mereka kalau melihat 2022 bingung, ada kegelapan, agak kebingungan, tidak ada arah yang jelas. Tapi ingatkan mereka bahwa yang mereka perlu lakukan hanya menggenggam tangan-Mu Bapa yang baik. Dan selama mereka tidak lepaskan genggaman itu, Engkaulah yang akan menuntun mereka. Engkau yang akan memberikan rencana, rancangan, plan, strategi di dalam tahun depan. Dan kami tahu Tuhan, kami mau mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, mujizat-Mu di dalam hidup mereka. Walaupun kami belum melihatnya, tapi kami mau mengucap syukur dahulu karena kami akan melihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat Karen Tuhan. Sungguh seseorang yang luar biasa, anakmu yang Kau paling cintai Tuhan. Aku berdoa untuk Karen, untuk keluarganya, untuk cerita yang Kau sedang tulis di dalam kehidupannya. Sungguh cerita yang luar biasa. Aku berterima kasih dia telah berjalan dan terus berjalan di dalam panggilan-Mu untuk hidupnya. Aku percaya Engkau akan melakukan sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang dia bayangkan. Mungkin hari ini dia berpikir bahwa dia adalah A dan B dan yang akan terjadi hanyalah C dan D. Tapi aku tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu memporak-porandakan rencana kami. Tapi Engkau punya rencana yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Dan aku mau serahkan semua kehidupannya dalam tangan-Mu. Berkati secara merimpah-limpah agar dia menjadi berkat untuk semua orang di dalam kehidupannya. Kami serahkan semua ini dan kami mau kembalikan semua kemuliaan ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Biar kami bisa menikmati keindahan kebaikan-Mu di momen Natal ini. Kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Merry Christmas. Thank you so much. Merry Christmas for having me. Thank you so much. Such a joy. Terima kasih. Thank Merry you Christmas teman-teman. everyone. Merry Christmas. Merry Christmas.